Bab 2, persamaan kuadrat. Ini ada di halaman 19. Oke, persamaan kuadrat itu bentuk umumnya A X pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Nilai di depan X pangkat 2 itu adalah dilambangkan dengan A, nilai di depan X itu B, dan C itu nilai yang tidak ada X-nya atau tidak ada variabel. Jadi di sini variabelnya adalah X. Untuk persamaan kuadrat, variabel tertingginya adalah berpangkat 2. Jika bentuk persamaannya lengkap, persamaan kuadrat lengkap. Seperti ini. Jika bentuk persamaan kuadrat tidak lengkap, bisa nilai dari B-nya ini tidak ada, jadi sama dengan 0, atau C-nya yang sama dengan 0. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Tidak boleh sama dengan 0. Kalau A-nya 0, otomatis X pangkat 2-nya tidak ada. Sehingga angka tertingginya adalah 1. Ini bukan persamaan kuadrat. Oke, jadi persamaan kuadrat tidak lengkap itu bisa AX pangkat 2 plus C sama dengan 0, atau AX pangkat 2 plus BX sama dengan 0. Gitu. Contoh dari persamaan kuadrat lengkap. 2x pangkat 2 ditambah 5x min 6 sama dengan 0. Jadi nilai A ada, B ada, dan C ada. C itu yang tidak ada X-nya ya, atau disebut konstanta. Oke, kita lihat nilai di depan X pangkat 2. Nilai di depan suatu variabel itu namanya koefisien. Jadi nilai koefisien dari X pangkat 2 itu adalah A, yaitu 2. Kemudian nilai B-nya itu adalah nilai di depan X. Kalau dia tambah berarti dia positif, 5. Kemudian nilai C-nya itu 6. Tapi karena di sini kurang, atau kita anggap dia seperti min, jadi min 6. Jadi seperti ini nilai A, B, C. Nah, sekarang contoh persamaan kuadrat tidak lengkap. Misalkan 5x pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Ini persamaan kuadrat tidak lengkap karena nilai B-nya tidak ada. Hanya nilai A-nya, yaitu di depan x pangkat 2 sama dengan 5, dan C-nya karena di sini tambah berarti dia positif. C-nya 1. Contoh persamaan kuadrat tidak lengkap yang C-nya tidak ada. Misalkan X pangkat 2 min 2. X sama dengan 0. Menjadi A-nya ini seakan-akan tidak ada. Kalau tidak ada angka di depan X pangkat 2, itu artinya ada angka 1. Kalau 1 itu tidak usah ditulis, bisa disembunyikan. Kemudian nilai B-nya, karena di sini kurang ya, berarti dia min 2. Itu dia tentang persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari penyelesaian untuk persamaan kuadrat. Apa yang dimaksud dengan penyelesaian? Itu adalah mencari nilai X-nya. Jadi, misalkan di sini 2x pangkat 2 tambah 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Kita mencari nilai X, yang nilai X-nya itu dimasukkan ke sini nilai X-nya. Jadi disubstitusikan, X-nya diganti dengan suatu nilai, ke sini juga, dan menghasilkan sama dengan 0. Hasilnya mau 0. Begitu. Dimana untuk persamaan kuadrat nilai X-nya itu bisa hanya ada 1, atau bisa juga ada 2. Kalau ada 1 itu sebenarnya ada 2, tapi memiliki nilai yang sama. Jadi dikatakan
nilai X yang kembar. Begitu. Nah, mencari nilai X itu disebut juga dengan akar-akar persamaan. Jadi nanti kalau di soal ada perintah begini. Temukan akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat berikut. Itu jangan bingung, itu artinya disuruh mencari nilai X-nya. Dan atau juga bisa begini soalnya, penyelesaian dari persamaan kuadrat berikut adalah, nah kalau suruh mencari penyelesaian itu sama, mencari nilai X-nya. Begitu. Oke, sekarang lanjut ke penyelesaian persamaan kuadrat. Penyelesaian persamaan kuadrat yang pertama itu dengan cara pemfaktoran atau faktorisasi. Faktorisasi ada beberapa cara untuk mengerjakan dengan faktorisasi bergantung dengan bentuk persamaan kuadratnya. Nah, jika bentuk persamaan kuadratnya itu persamaan kuadrat tidak lengkap yang untuk nilai C-nya yang tidak diketahui, seperti contoh ini. Coba Miss bahas yang ini. Langsung aja ke contoh. 5x pangkat 2. Oh, bukan ya. Yang ini, kalau ini nilai B-nya tidak ada. Yang ini x pangkat 2. 5-nya Miss coret. X pangkat 2 dikurangi 2x sama dengan 0. Caranya, x pangkat 2 itu artinya kan x kali x, ya kan? Dikurangi 2x, ini artinya 2 kali x. X-nya kita keluarkan, 1 dari sini kita keluarkan, dan ini juga dikeluarkan. Tapi tidak usah dibuat 2x di luar kurungnya. Cukup tulis 1 saja, mewakili. Karena sudah 1x dikeluarkan dari sini, jadi yang tersisa hanya 1x. Kemudian x ini juga sudah dikeluarkan, berarti yang tersisa hanya min 2 atau kurang 2. Nah, jadi seperti ini bentuk faktorisasi jika persamaan kuadrat tidak lengkap yang C-nya tidak diketahui. Nah, jadi selanjutnya berapakah nilai X yang kita dapat? Yaitu X langsung ke sama dengan ini, sama dengan 0, atau X dikurangi 2, jadi ambil yang di dalam kurung, sama juga pakai sama dengan 0 gitu. Jadi yang ini sudah dapat X sama dengan 0, terus yang X dikurangi 2 sama dengan 0, karena mencari nilai X, kurang 2 nya pindahkan, di sini kan emang asli ada 0 di kanan, dari kurang jadi tambah 0. X sama dengan 0 tambah 2 yaitu 2. Ini dia nilai X nya ada 2. Boleh ini kita kasih nama X1, ini X2, atau ini X1, ini X2, bebas. Kadang di soal perintahnya begini, yang lebih besar itu nilai X1 itu nilai yang lebih besar gitu. Berarti ini X1-nya. Jadi tergantung saja, kalau ada di soal diberikan soal seperti itu, berarti yang lebih besar X1-nya. Tapi kalau tidak ada, berarti bebas, yang mana saja X1 dan X2. Begitu. Nah, selanjutnya untuk contoh persamaan kuadrat tidak lengkap yang nilai B-nya tidak ada. Nah, ini bisa menggunakan cara selisih kuadrat. Di buku juga sudah ada selisih kuadrat. Oke, contoh langsung. (9x pangkat 2 dikurangi 25 sama dengan 0. Jadi ini nilai A-nya 9, nilai C-nya min 25. Nah, menggunakan selisih kuadrat itu syaratnya adalah di mana nilai A-nya bisa dicarikan berapa pangkat 2 hasilnya 9. Di sini kan nilai A-nya itu sama dengan 9. Itu kan artinya 3 pangkat 2. Oke, bisa.
Kemudian nilai C-nya juga begitu. Di sini kan 25. Bisa dijadikan pangkat 2, yaitu 5 pangkat 2. Jika tidak bisa dipangkatkan 2, maka tidak bisa digunakan cara selisih akar. Selisih kuadrat. Itu syarat yang pertama. Terus yang kedua, syaratnya di sini tandanya harus kurang. Kalau tambah tidak bisa digunakan cara selisih kuadrat. Selanjutnya bagaimana cara penyelesaiannya? Syaratnya itu saja. Sekarang kita bisa selesaikan dengan faktorisasi selisih kuadrat. Buat 2 kurung, kemudian 3-nya, kan 9 ini dipecah menjadi 3 pangkat 2, artinya 3 kali 3. 3 taruh 1 di sini, satunya di sini. Kemudian di sini kan X pangkat 2. Itu kan sama artinya X kali X. Berarti 1 taruh di sini, satunya taruh di sini. Kemudian 25 tadi 5 pangkat 2, artinya 5 kali 5. Jadi di sini taruh 5-nya 1, di sini taruh 1. Kemudian tanda di sini apa? Tandanya adalah kalau ini kan harus kurang ya, tidak boleh tambah. Kalau tambah tidak bisa dikerjakan dengan cara ini. Tandanya itu di sini tulis plus dan kurang, tambah dan kurang. Bebas mau di sini kurangnya, di sini tambahnya bebas. Oke, jadi ini dia bentuk faktorisasinya. Tinggal kita tuliskan yang kurung pertama, ingat langsung habis itu sama dengan 0, terus kurung yang kedua juga sama. Jadi 3x ditambah 5 sama dengan 0. Yang pertama, terus yang kedua, atau 3x dikurangi 5 sama dengan 0. Mencari nilai x ya, berarti pertama plus 5-nya pindahkan, jadi 3x sama dengan 0 dikurangi 5. Jadi pindah menjadi kurang. X sama dengan 0 dikurangi 5, itu hasilnya min 5. Nah, 3 ini kan nempel sama X, berarti dia pindah menjadi bagi. Nah, jadi hasilnya adalah X sama dengan min 5/3. Untuk yang ini sama juga, 3X sama dengan, di kanan sudah ada 0, yang min 5 pindah jadi plus 5. 3x sama dengan 0 tambah 5 itu adalah 5. X sama dengan 3-nya pindah juga sama membagi. Kalau nempel begini dengan variabelnya dia artinya kali. Sehingga kalau pindah jadi bagi. Ketemu deh, yaitu X. Baik, selanjutnya untuk persamaan kuadrat lengkap. Nah, di sini kita Miss kasih contoh untuk dimana nilai A-nya sama dengan 1 dan nilai A-nya yang lebih dari 1. Karena di situ ada sedikit perbedaan untuk caranya. Oke, yang pertama, contoh yang pertama untuk yang persamaan kuadrat lengkap yang nilai A-nya sama dengan 1. Misalkan X pangkat 2 ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Oke, caranya yang pertama buat 2 kurung seperti ini. Kemudian X pangkat 2 itu kan artinya X kali X. Jadi taruh 1 di sini, satunya di sini. Kemudian pikirkan 2 angka jika dikalikan hasilnya plus 8 dan dijumlahkan hasilnya plus 6. Oke ya, dikalikan hasilnya plus 8 itu kan berarti 8 aja Miss tulis. Karena di sini tambah berarti dia positif. Ini juga sama karena di sini tambah dia positif. Kemudian ditambah hasilnya 6. Kalau di sini nanti kurang berarti dia negatif ya. Apakah jika dikalikan hasilnya 8 ditambah hasilnya 6? Kalau perkalian hasilnya 8 itu bisa 1 kali 8. 1 kali 8 itu kan 8. Atau 2 kali 4 yang hasilnya 8. Tapi syaratnya dijumlahin mau hasilnya 6. Kalau 1 dan 8, misalkan ini dijumlahkan hasilnya jadi 9. Tidak mau 6. Atau ini pakai min, ini positif jadi min 1 tambah 8.
itu hasilnya 7. Tidak mau juga 6. Kalau ini yang min, 1 ditambah min 8, itu hasilnya min 7. Tidak mau juga 6. Coba yang lain. Jadi ini tidak bisa ya. Oke, ini tidak bisa. Coba yang ini. Kalau 2 ininya positif, ini positif, jadi 2 tambah 4, itu hasilnya 6. Oh, mau. Jadi bisa. Jadi ini yang kita pakai ya. Dikalikan hasilnya 8, 2 kali 4, 8, ditambah 2 tambah 4 hasilnya 6. Ini positif kedua-duanya ya. Jadi kadang kalau mencari nilai ininya itu kadang ada yang min 1. Pokoknya yang penting sesuai hasilnya, mau dikalikan 8 dijumlahkan 6. Mau ada yang positif atau yang negatif di sini tidak masalah. Yang penting hasilnya mau ini. Begitu. Jadi ketemu di sini 2 dan 4. Dan kedua-duanya positif. Karena kedua-duanya positif berarti di sini tambah. Sudah ketemu deh. Sekarang tinggal tulis X tambah 2 sama dengan 0. Atau X tambah 4 sama dengan 0. X sama dengan 0 dikurang 2, yaitu X hasilnya 0 dikurangi 2 itu min 2. Ini juga sama, plus 4 pindah menjadi min 4. Kemudian X sama dengan min 4. Ini X1, X2, atau kebalikannya boleh. Itu dia. Nah, sekarang contoh untuk yang nilai A-nya lebih dari 1. 3x kuadrat min 5x min 2 sama dengan 0. Nah, ini nilai A-nya itu di sini kan 3. Artinya lebih dari 1 kan? Kalau di sini seakan-akan tidak ada angka, tapi itu ada angka 1. Jadi nilainya 1. Kalau ini 3. Nah, berarti caranya seperti ini. 3x pangkat 2. 3x pangkat 2 itu kan artinya 3x kali x. Bisa dipecah begitu kan? Sehingga bisa taruh di sini 1 3x-nya, satunya di sini. Kemudian kita lihat ke belakang. Berapa kali berapa? Hasilnya min 2. Min 2. Bisa min 1 kali 2 atau 1 kali min 2 yang hasilnya min 2. Nah, sekarang kita coba dulu yang min 1 kali 2. Min 1 kali 2. 2-nya positif ya. Nah, untuk tahu benar salahnya seperti ini kita cek. Yang di tengah, posisi di tengah-tengah, ini kita namakan posisi tengah, ini posisi di luar. Di tengah dikalikan min 1 kali x, ya min 1x. Yang luar kali luar, 3x kali plus 2 berarti 6x. Kita jumlahkan, mau tidak hasilnya itu min 5x. Min 1x tambah 6x, punya hutang 1 dibayar 6, berarti yang tersisa uangnya kan 5x. Nah, di sini positif 5-nya karena yang tersisa uang, artinya hasilnya positif yaitu 5x. Tidak cocok dengan B-nya. B-nya itu nilainya min 5x. Jadi bukan ini. Bukan ini jadinya ya. Coba yang lain. Yang tadi tidak mau. Untuk yang min 1 dan plus 2. Coba kita balik sekarang. 3x sama x di sini kan. Kita taruh yang satunya yang positif. Jadi plus 1, 2-nya yang min 2. Nah, plus 1 kali min 2 kan tetap yaitu min 2. Soalnya tadi itu 3x pangkat 2 min 5x min 2 sama dengan 0. Dikalikan hasilnya min 2. Jadi plus 1 kali min 2 hasilnya min 2. Jadi yang syarat belakang sudah terpenuhi. Sekarang memenuhi syarat yang ini. Mau nggak terpenuhi? Kita cek. Dalam kali 8, dalam 1 kali x yaitu 1x. Luar kali luar, 3x kali min 2 ya, jadi tanda ini ikut. 3x kali min 2, yaitu min
6x. Dijumlahkan. Punya uang 1, punya hutang 6, dibayar hutangnya. Berarti kan tersisa hutangnya 5. Hutang itu artinya min 5. Nah, min 5x cocok. Karena cocok, jadi inilah bentuk faktorisasinya. Tinggal kita cari nilai x-nya, 3x tambah 1 sama dengan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Oke, cari nilai x, berarti plus 1-nya pindah dulu jadi min 1. Ini 0 di sini ya. Sini pindah jadi min 1, terus 3x sama dengan 0 min 1. 3x sama dengan min 1, 3-nya pindah menjadi x sama dengan min 1/3. Jadi x1-nya ketemu min 1/3. Kemudian x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 0 plus 2, x2 ketemu 2. Jadi bebas mau x1 ini atau x2 ini.